Ya, para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Sebagaimana biasa, sebelum kita berbicara ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Hidup dan Pemberi Hidup atas karunia rahmat yang diberikan kepada ciptaannya, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang gede, yang kecil, yang lembut, yang panas, yang dingin, dan terutama adalah manusia yang paling dicintai, paling diserai kewajiban untuk hamemayu hayu ing bawono. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Anda pasti sedikit mengenal tentang ruang ini. Tepatnya kita berada di desa Dusun Biru, Kecamatan Singosari, desanya Gunung Rejo, lereng Gunung Arjuna sebelah timur. Kenapa di sini? Karena memang disinilah peradaban dunia selalu dimulai dan selalu diperbarui. Bermaaf para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kami tidak menduga bahwa apa yang pernah kami sampaikan beberapa tahun yang lalu ternyata betul-betul kejadian. Mohon maaf, bukan menakuti, bukan mengada-ada, bahwa manusia di muka jagat ini hanya akan disisakan tidak sampai 30% saja, karena ulah manusia sudah melampaui keganasannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga bumi jagat harus merenovasi diri. Dan ini dimulai sejak tanggal 12 bulan 12 tahun 2000 yang lalu. Oleh karena itu ruwatan hari ini judulnya adalah ruwatan. Di kiri kanan ini adalah saudara-saudara kami yang tercinta, pagi, sore, siang, malam selalu berpikir tentang manusia, bangsa, dan masyarakat dunia pada umumnya. Peristiwa hari ini, ruwatan ini ada kaitannya kebetulan Ayunda kami, Bu Esti yang di sebelah paling kiri dengan kakungnya tadi di mana Pak Jeki di kanan saya ini akan memperkenalkan diri semua nanti. Kalau Bu Esti sudah dikenal, ini saudara kami dari sebelah barat sana ke sini bersama yang punya hajat bersama-sama ruwatan untuk Nuswantara ya. Untuk kalau Indonesia terlalu kecil, Nuswantara. Harus paling tidak adalah anak cucu leluhur bangsa Nuswantara yang harus tanggung jawab terhadap semesta alam, kemanusiaan dan sebagainya. Intinya ke sana. Kalau Bu Esti semua sudah kenal ya. Ini yang ini yang tanggung jawab, yang sebelah kanannya ini priayinya sederhana tapi sangat peka sekali terhadap kewajiban manusia untuk adaptasi dengan leluhur dan alam. Nuwun sewu, nama sinten, monggo nama. Yeah. Yamidi. Yamidi. Asli pundi? Asli Malang, Sukun. Asli Malang nggih. Waduh. Sik tedak putune Ibu Kendedes. Iki monggo nuwun sewu. Yang piantun yang kedua ini perlu mengenalkan diri karena punya kewajiban khususnya di Korp TNI ya, di Korp TNI, tapi ada tugas khusus yang memang terkait dengan budaya Nuwun sewu, asma. Nggih, kula tepangaken kemawon dalem asma Endri Wawan Widodo. Jelas menika. Nggih, Endri Wawan Widodo nggih. Dalem saking Malang kemawon. Oh. Asli Malang nggih? Asli Bapak Ibu Yogya kalian Solo. Waduh, sami kalian kula. Nggih, matur nuwun. Bapak saking Solo, Ibu saking Yogya. Sama darinya katanya orang Madura nggih. Nuwun sewu, menika piyantunipun Mendel nunggoki banyu ten sumber lereng Penanggungan Rumin. Profesi ini pun sebagai jaksa penuntut umum. Sampun purna. Tepangaken nami kula Gatot Hartoyo saking Patirtan Jorotundo, tlatah Gunung Penanggungan. Nggih, matur nuwun. Masipun menika rumin mboten klentu yang Semar kuwi. Nggih.
dipun tepangaken nami kula Johar Aditya Sadipa saking Kota Malang inggih. Iki matur nuwun. Sami-sami. Iki lah ini yang pakai gelungan. Wayang kulit itu sebenarnya menggambarkan seperti gelung itu adalah itu. Dulu ada yang depan, kalau Arjuna itu depan kecil, belakang ada gelungnya, itu orisinil. Saking Jawi nanti akan kita kupas semua. Dan ini saya itu satu kandung, saya nomor 1 ini, adik saya nomor 11. Tapi dalam satu sisi saya harus berguru pada adik saya, pada beliaunya ini. Karena khusus di bidang adaptasi dengan alam, monggo. Matur nuwun Kang Mas, tepangaken dalem pun Sunarto Timur. Wonten sakmenika lenggah wonten tlatah Kadiri Balitar. Nggih, matur nuwun Kang Mas. Nuwun sewu. Lah ini kadang-kadang yang dipandigani dening Pak Dalang Ki Takim sinten Takim Asmarandono, tapi monggo nepangaken namanya yang lengkap mewakili kadang-kadang nggih. Nggih, kula minangka sesulihipun saking Kadang Pengrawit Kusuma Budaya. Nami kula Ki Sutagi Madicarita, mijil saking Kitha Blitar, Dusun Lodaya, samangke wonten Kitha Malang, wonten ing Wagir, ing tlatah kelahiranipun Kenarok. Matur nuwun. Sik putune Mbah Prada. Nggih, matur nuwun. Demikianlah para penonton Dapat TV yang kami muliakan, dan hari ini beliau di kiri saya itu yang paling paham tentang fungsi, peranan dan kepentingan ruwatan. Nuwun sewu panjenengan ngedikan apa sebenarnya ruwatan menika. Matur nuwun, saderengipun dalem matur kula ngaturaken sugeng siang saha salam rahayu. Nggih, rahayu. Bapak dalem badhe matur menika ruwatan menika asal kata ruh. Asal kata ruh menika kang medal. Ruh Nuswantara menika ingkang nggadhahi nggih panjenengan sedaya. Ruh menika ingkang medal jelasan lantaran Bapa Byung, lantaran Ibu. Menawi teng Jawi panjenengan nate mireng menawi uwat. Nah, uwat menika ingkang nggadha tentunipun para ibu. Lah para ibu menika wonten kitab pun sampun dipun aturaken bile surga di telapak kaki ibu. Lah wonten tlatah Nuswantara cikal bakalipun wonten Singosari ngantosipun Mojopahit. Menawi sampun ngin menengok utawi ningali perkawis menika ingkang kepengker. Sak menika para kadang, para putra wayah mboten kemutan asal mulanipun. Mila kanthi karaya-raya kawula kalian sabrayat ajeng ngruwat suasana mangsulaken malih bumi Nuswantara ingkang sakler-selersipun ingkang tiang utawi putra Nuswantara ingkang kajibah nglestantunaken budaya ruwatan ugi mangsulaken kahanan, maksudipun mangsulaken kahanan menawi dipun aturi kahanan semula atau kahanan jati menawi ruwatan menika. Jadi mengembalikan ke tatanan semula bahasa Indonesianya. Jadi tatanannya kalau orang Jawa yang punya ini orang Jawa,
yang punya ini Nuswantara, yang punya ini adalah orang-orang Nuswantara, dikembalikan lagi ke Nuswantara dalam artian tatanan kehidupan, perilaku kehidupan, baik tutur kata, tingkah laku, kehidupan sehari-hari, dengan adanya saling rasa, tenggang rasa, hormat menghormati sesama, yang mana ini harus kita junjung tinggi. Semua yang ada dharma bakti kita terhadap bumi Nuswantara yang asal usulnya dari Singosari dilanjutkan Mojopahit. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak terlalu berlebihan. Mungkin apa peh nggene ning Singosari kok terus nyandak Singosari ya. Kebetulan ini ada tulisan ya yang disebar seluruh dunia bahwa peradaban dunia itu selalu mengalami perubahan. Dan orang yang tidak memahami perubahan, dia akan tersiksa oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, di tempat inilah berkumpul beberapa orang, ada kiai, ada pastor, ada pendeta, ada tukang ngarit, ada tukang ngangon sapi, ada yang sarjana, ada yang buta huruf. Yang penting adalah menyatu dalam jiwa. Inilah kudangan Ibu Kendedes ya. Ibu Kendedes itu tidak pernah menduduki tahta sebenarnya. Tapi beliau hanya merasa rahimnya melahirkan anak cucu yang harus menjaga Nusantara itu untuk kedamaian, ketentraman, dan keabadian. Tidak terlalu berlebih-lebihan kalau kita sering berkali-kali mengutarakan seluruh dunia. Sampai sekarang di Inggris pun, di London pun, merasa bahwa Ibu Elizabeth tidak merasa kuat kalau tidak menyatu dengan budaya Jawa. Budaya Jawa itu bukan suku. Jawa itu adalah perilaku, peradaban, karakter, jiwa. Di mana manusia itu yang diukur hanya jiwanya. Semua kitab suci, mulai di Taurat, Jabur, Injil, sampai dengan Al-Quran, tujuannya satu, supaya manusia ngerti fungsinya sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi, harus menjaga perdamaian dunia. Nah, hari ini memang kita akan menyajikan satu pagelaran wayang Purwo ya. Wayang Purwo itu bukan dari India, itu orisinil dari Jawa. India itu malah dari sini. Oleh karena itu di sana kalau Krishna itu tidak seperti sini. Di sini Krishna itu hitam ya, hitam dan bisa putih, kuning ya, dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya melambangkan sejarah peradaban dunia dengan waktu, karakter, dan sifatnya. Inilah yang nanti kurang lebih akan kita bicarakan di tempat ini. Oleh karena itu saya matur nuwun pada Bu satu keluarga, satu keluarga, dulur-dulur saya semua, Mas Takim dengan rombongannya yang sudah dengan tulus ikhlas menyisakan hari ini untuk siapa? Tidak untuk Jatikusumo, tidak untuk adik saya, keluarga saya, untuk bangsa Indonesia. Awit nuwun sewu nggih. Bangsa itu lek wis lali karo leluhure, nuwun sewu. Ya sekarang ngenteni ambruke gitu aja. Sampai saya keluar dari jabatan yang tertinggi di Jakarta sana, begitu ya pamit gitu aja. Karena apa? Karena ngomong buanter ke sana kemari, ujung-ujungnya hanya satu, duit. Siapa yang tidak butuh duit? Tapi ingat, hanya karena duitlah manusia bisa hancur, bisa lebur. Sekali tempo luangkanlah waktu kita lah. Di sini ada sumber yang namanya Sumber Biru, kurang lebih sekitar 100 meter dari sini. Konon disitulah Eyang Prabu Joyoboyo yang terakhir untuk menyatukan dengan alam dan akan ngemong anak cucu di negeri ini untuk menyelamatkan negara kita. Jangan dianggap kalau tanknya gede, kalau bedelnya gede itu kuat. Belum tentu. Karena Tuhan tidak mengendaki manusia saling perang, saling bertumpahan darah. Coba lihat di negara lain. Yang bertumpahan darah pasti hancur rata dengan tanah. Termasuk Timur Tengah, termasuk kiri kanannya
di Ka'bah sana. Saya ke sana 2 kali hanya untuk sujud. Ternyata di sana dibimbing untuk sujud terhadap ibu dan bapak kita yang nempel di Ka'bah itu loh, bentuknya seperti ini, tengah lubang. Kalau di sana bapak dilempari namanya jumroh. Kalau di sana saya kebetulan keliling bisa nyium beberapa kali ya, ternyata yang menyebarkan peradaban cinta terhadap ibu bapak itu adalah leluhur kita semuanya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, berkali-kali kita ketemu dan mohon maaf, dan hari ini kita akan berbincang-bincang terus. Tadi sudah disampaikan nuwun sewu. Perlu nggih menika maknanya apa nggih? Sesaji monggo nuwun sewu dipun jelasaken. Matur nuwun. Nuwun sewu saderengipun kawula badhe medhar werdine borampe paruwatan atau ruwatan angruat bumi Nuswantara Indonesia. Bentuk prasasti ini ya nyuwun ngapunten damel basa Indonesia nggih kadang basa Jawa kersane panjenengan mengertos. Jadi kali kula waosaken werdine Uborampe pangruwatan. Ini adalah bentuk bukan disajikan kepada, bukan sekali lagi bukan disajikan kepada yang telah dituduhkan oleh orang yang tidak mengerti, yang tolol. Di sini disampaikan untuk memberi penerangan, menerangkan apa yang ada dalam prasasti ini. Jadi seperti ini. Kembang setaman anggambaraken watak sifat lan pergaulane manungsa menika maneka warna kahanane. Minangka gesang wonten sak lumahing bumi sak kurepe angkasa sageta angembangaken sedaya kegiatanipun awit bebrayan manungsa menika maneka-neka kahanane utawi mawarna-warna kahanane. Nomor kalipun banyu putih menika. Nggih, banyu putih tiwak di gelas menika. Tegesipun banyu anglimputi getih kang putih yaiku banyu urip. Kita gesang kedah nggata watak kang tulus lan ikhlas. Nomor 3 banyu teh sak gelas menika. Menika. Manungsa kudu teteh lan weruh yaiku minangka kumpule getih ing tembe dadi jabang ngantos wujud jabang bayi. Ugi anggadah teliti lan teteh marang apa kang mlebu lan metu ing badan kita pribadi. Wedang kopi ngemu surasa, ngemu pangerten, kita ambudidaya sageta mangertos marang kahanan utawi palenggane dhewe-dhewe menawi dereng jlentreh nggugu manuta marang dawuhe kang wulang wuruk ya ujare para winasis kang wis tinarbuka dening gesange. Itu Bapak secara singkat saja. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang anehnya ya leluhur kita di Jawa ini tidak terlalu mengeluarkan kata-kata yang terlalu gemelegar, provokasi supaya seakan-akan, tapi dengan bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat itu hanya bisa ditangkap dengan batin, cengkir, kencengnya pikir misalnya. Jadi ya memang aneh, tapi justru keanehan inilah yang membuat bangsa kita menjadi kuat. Nah sekarang kita ke Ki Narto ini, Nuwun Sewu ya. Ini yang paling
juga sudah menjelajahi tempat-tempat yang kira-kira leluhur dulu punya sejarah besar. Monggo tolong diutarakan maknanya ini. Awek nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Dalam aturakan dalam bentuk bahasa Indonesia kemawon. Awet mugi para kadang nem saged mangertosi menapa ingkang kebabar kala wau ingkang kasebat sebagai pangruah bumi Nuswantara gitu ya. Mengapa harus di sini gitu? Karena dari simbol perjalanan panjang sebuah Nuswantara yang dikatakan sak dumuk bathuk sak nyari bumi itu adalah simbol rasa nasionalisme. Berangkat dari rasa nasionalisme itulah sebenarnya kita harus menggali secara dalam bahwa bumi sebagai kekuatan yang sangat sempurna, sebagai makhluk ciptaan Sang Hyang Widi yang tumitah di tanah Kasampurnan. Ini yang menjadi api kekuatan yang memangku hayuning bawono tadi. Mengapa harus di bumi pertiwi yang pada saat ini kita semua jarang sekali mengetahui titik-titik mana yang mestinya kita harus ngugemi perjalanan-perjalanan itu. Kalau kita mau belajar sebenarnya dalam sejarah yang sudah dipaparkan dalam negara Kertagama pun perjalanan dari raja besar di zaman Welwatekta dulu atau Prabu Hayam Wuruk menghormati bumi Singhasari sehingga sampai beliau itu nginap hampir 1 bulan sehingga harus terpaksa dijemput oleh para punggawanya karena di sana segera harus terisi karena dikhawatirkan dalam posisi yang begitu manekung dalam bumi Kasampurnan yang namanya adalah Singhasari atau tempat kaputren, di mana ini merupakan satu punden pangruah yang kasebut tadi adalah ngruah dari kata rah. Nah, pepunden kita yang sebenarnya menjadi satu simbol mulai zaman Kapitayan kasebut sebagai lurah, leluhuring rah. Dari kata dempel tumapel. Makanya tlatah ini adalah tlatah tumapel. Dari sebuah dusun pradusunan yang berada dalam lereng Gunung Herjuno. Kasifat Satrio Kapanditan yang babar sebagai Wisnu Putra Bathara Indra dalam pewayangan dan Putra Bathara Wisnu yang akan tumitah menjadi Satrio Pinilih. Nah, mengapa harus di Singhasari? Karena di Singhasari inilah adalah sebuah bukit yang ada di lereng timur bumi Kedu atau lereng Kawi Timur. Itu adalah kawitan perjalanan di mana para pepunden agung dulu di masa zaman 1000 tahun pada saat babar Nuswantara sebelum masa era Majapahit digambarkan bahwa tanah Jawa itu diruah oleh Brahmana agung yang waktu itu berkaitan dengan yang Maharsi dan Brahmana Empu Barada itu sendiri. Empu Barada memecah bumi bukan berarti dipisahkan, namun diruah sebagai sebut sifat kalanang dan sifat wadon. Sifat lanang kasebut Panjalu ada di Kadiri sekarang. Dahono yang sifat kekuatan api suci bumi, makanya Panjalu itu sifat pelanangan. Pusakanya jago. Jago itu gambarannya adalah jagoning dewa. Digambarkan dalam cerita kias mitologi dengan hayam kluruk. Ya, sabung ayam dan sebagainya itu. Nah, di Jenggolo itu kasifat putri. Nah, di bumi Jenggolo yang ada di sini inilah sebenarnya adalah Hamangku bumi Ibu Pertiwi. Pada saat itu yang Pupurwo merupakan satu manusia pinilih atau leluhur kita yang sangat tinggi ilmunya dengan maneges Ismoyo Jati dengan membabar kesempurnaan menjadi Tunggul Jati Saloko Bawono. Artinya atau tunggulnya jagat yang bisa membawa keseimbangan dunia. Begitu besarnya Empu Purwo yang menggeladi Kasampurnan sehingga lahirlah Polowijen. Artinya pala itu sesuatu yang berbuah dan wiji yang harus berbuah untuk Nuswantara. Seorang putri yang digambarkan Ibunda Kendedes adalah seorang putri yang telah bisa memangku hayuning bawono sebagai sifat ibu yang menggambarkan betapa sucinya bumi yang ada di lereng Kendeng, lereng Kawitan di bumi Kedu ini merupakan satu putri pinunjul yang pada saat itu beliau sangat cerdik sekali. Semua kitab dikuasainya, ahli pertapa, ahli yoga, ahli mantra.
Sehingga disitulah sebenarnya wujud keutamaan seorang wanita akan menjadi satu bentuk bahwa babar keseimbangan sebagai bentuk antara langit dan bumi, di mana Ibu Pertiwi Kasipat Putri yang nanti dalam cerita Mojopahit dikatakan sebagai simbol penghormatan serada, menghormati ibu negara. Nah, inilah sebenarnya seorang ibu itu adalah pemangku putra-putra pinilih yang nanti di dalam rahimnya yang Kasipat Guwa Garbo, disitulah putra itu harus dikandung. Sehingga di dalam wiji yang namanya wiji Polowijen tadi, Mpu Purwo itu membabar seorang putri sejati yang bisa menjemput perjalanan besar. Makanya ada situs gitu ya. Sebenarnya ini kita dalam adakan perjalanan Kang Mas, itu antara Herjuno itu dan Gunung Welirang, Gunung Mahameru itu kekuatan besar. Itu Trinitas di Brangwetan. Kalau Trinitas utama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dengan Sabtu Argonya. Babar dengan menjembatani Sitopekso digambarkan dengan pahlawan proklamasi kita Bung Karno yang selama ini mengapa harus dilahirkan oleh ibu wanita dari Bali. Ini tidak pernah ada yang mau mengerti. Mereka bicara nasionalisme terlalu bertinggi-tinggi gitu ya. Cobalah berpikir gitu ya. Mengapa? Karena memang simbol Sitopekso itu adalah perjalanan satria yang pernah dibabar di Candi Penataran. Di sana ada 3 ruat. Sitopekso yang mengatakan perjalanan di zaman Sindurejo, zaman sungai yang sudah keruh seperti sekarang, sehingga harus menjembatani dengan simbolnya Tanjung ke arah Pulau Bali sebagai babar jembatan Jawa Bali gitu. Itu pada masa beliau Bung Karno itu kenapa harus dilahirkan dari ibu dari keluarga Bali. Seperti halnya pada saat Sitopekso itu harus menerima kenyataan mencari perjalanan yang namanya Banyuwangi yang digambarkan Sri Tanjung kemudian bisa terselamatkan di Pulau Dewata pada saat itu adalah jembatan antara Blambangi Banyu pada saat air yang Blambang itu air yang keruh yang belum mencapai simbol keseimbangan dari gunung, lembah dan samudra karena masih Blambang gitu ya. Disitulah dijembatani oleh kekuatan yang dari Bali gitu. Bukankah Ibu Pertiwi ini adalah simbol kemuliaan dari ibu? Nah, ini salah satu menit karena ada Pak Poh yang nanti akan turut juga memberikan gambaran bahwa banyak hal yang harus kita babar. Nanti kita sambung kembali. Matur nuwun. Terima kasih ya, kita sambung tepuk tangan. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, satu kandung dalam rahim ibu, tapi meskipun saya kakak yang nomor 1, lalu 10 lagi, lalu beliaunya ternyata saya harus berguru. Ya tidak usah malu-malu. Memang nyatanya demikian. Orang yang merasa mentok dan merasa pinter umumnya mesti keblinger. Lebih baik merasa bodoh mencari ilmu sampai kapanpun gitu. Dan saya senang sekali waktu mendengarkan seakan-akan mau bernapas itu eman-eman samar kalau nanti itu lewatan lah. Sekarang kelihatannya sudah kita harus bicara tentang nasionalisme, dan di sebelah kanan saya itu kakak saya mulai dulu pensiunan jaksa, jelas orang pinter, ngerti masalah hukum baik perdata pidana. Loh kok sekarang tuh nunggoi banyu. Namanya Jolo Tundo. Nun sewu Kang Mas penyenan Wedarni Jolo Tundo. Rahayu. Nyuwun sewu panci dalem menika wonten tlatah Jolo Tundo. Terus ada yang menarik di situ, sama dengan di Singosari. Dua tokoh yang dengan berani memakai gelar yang tidak tertandingi. Pertama Erlangga. Erlangga itu seorang maharaja dengan nama abhiseka atau gelar Sri Maharaja Silokeswara Anantawikrama Utunggadewa. Lantas setelah beliau wafat, beliau diabadikan oleh keturunannya dengan patung
yang kita sebut sekarang Garuda Wisnu Kencana di Jolotundo itu dengan nama Biseka Sri Aji Paduka Ampungku Sang Pinaka Gantraning Bawana. Nah, Gantraning Bawana ini kalau menurut para ahli sejarah adalah pelindung jagat, sang pelindung jagat. Di samping memiliki daya spiritual tinggi, juga cerdas. Kalau saya menafsirkan di sisi lain, beliau itu maha guru, guru besar, profesor doktor. Setelah beliau lengser ke Prabon, dia mengajar kepada generasi penerusnya sehingga bersambung terus. Setiap zaman tidak pernah terputus, karena setiap dimulai dengan beliau menjadi satu kebiasaan, satu jurisprudensi. Setiap raja mesti mengajarkan kepada generasi berikutnya. Setelah Erlangga dan Kenaro ini. Ini yang catatan yang pertama yang sangat membanggakan kita semua. Yang kedua, kita tadi banyak menyebut tentang Sri Aji Joyoboyo ya, yang dari Kediri dan Blitar. Di sini kalau kita baca dalam prasasti itu ada kata-kata Panjalu Jayanti. Nah, lantas ditafsirkan oleh Brandes CS Kern Skroon itu perang antara Daha Jenggala, di mana di situ disimbolkan dengan Bharatayuda. Ini mengadu domba, tidak ada perang itu, tidak ada. Saya pelajari terus, tidak ada perang antara Daha Jenggala itu. Panjalu Jayanti ini pada saat itu Sri Aji Joyoboyo itu seorang spiritualis, orang yang luhur, orang yang memiliki daya linui dan bukan panglima perang. Nah ini, dia dikatakan menang dengan Jenggala, hancur lebur, dia berkuasa. Wah, ini kan namanya panglima perang dia. Itu bukan. Dia itu seorang ilmuwan. Terbukti apa ya? Beliau mengeluarkan dalam Jongko Joyoboyo, bukan ramalan ya. Jangka itu sudah ada sebelumnya, embrio itu. Ono kereta melaku tanpa jaran, mabur tanpa luar tanah Jawa kaliwan besi, kali ilang kedungi. Ini kan teknologi. Coba dipelajari ya, zaman tahun abad 18-19. Newton, Einstein, ini tidak sambung dengan Socrates, Plato dan Aristoteles, tidak sambung, tidak ada benang merahnya. Sambungnya ke Sri Aji Joyoboyo. Tapi oleh sejarah dunia dipotong. Seolah kan nemono dhewe, tekon ndi? Dari mana Einstein, Newton menemukan teknologi pada abad 19? Kalau bukan dari Sri Aji Joyoboyo. Nah, ini yang ditutupi oleh dunia. Nah, mudah-mudahan dengan ruwet seperti ini, dunia akan terbuka, akan fair, jujur, bahwa mereka dari sini asalnya belajarnya. Nah, contoh ya, kalau kita baca di prasasti Kamalagian yang dibuat abad 10, di situ tertulis Manarahu Samanghulu Mangala Bandaring Hujung Galuh Tekarikang para pawang para puyangga Ri Dibantara sama nuntun ring Hujung Galuh. Artinya apa? Semua bangsa dari luar, India, Arab dan sebagainya itu datang bukan untuk berdagang, untuk mencari nafkah. Mangala Bandaring Hujung Galuh, mencari nafkah, bukan berdagang. Di sini beliau berdagang, tapi tidak membawa barang dagangan. Apa tidak membusuk bertahun-tahun dibawa dari sana? Nah, itu datang ke sini mencari nafkah, sama nuntun ring Hujung Galuh, Ri Dibantara dari luar negeri. Nah, terus berkembang mertap di sini. Kerasan itu. Jadi ini 2-3 hal itu yang perlu kami sampaikan. Dan mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Rahayu, rahayu. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bangga banget ya kita mendengarkan para pinispoh ini ya. Beliau mantan jaksa yang setia menunggu air. Dan hari ini di luar dugaan, panas yang kita nanti-nantikan, Karangkates itu debitnya sudah sangat minim sekali. Berarti bangsa ini lagi dicoba untuk sadar pada pikiran kita. Dan alhamdulillah, di tengah-tengah kita bicara tentang leluhur dengan sesajian yang sederhana, Nuwun sewu, sangat sederhana,
Tapi sekarang hujan turun membasahi bumi ini. Ayo, tepuk tangan. Berarti niat baik kita adalah diterima oleh Sang Maha Pengasih lagi penyayang. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya juga merasa terima kasih kepada Ibu Waranggono, kepada mas-mas yang akan nanti mengiringi gamelan ini. Itu nanti akan ada penyajian Amruwat Murwokolo, tapi tidak seperti ruwatan-ruwatan yang sudah. Sang Hyang Bathara Kala itu adalah Mahadewa suci, 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 bukan pemangsa manusia. Itu sudah dipelintir sedemikian rupa oleh bangsa lain supaya bangsa ini bisa ditaklukkan, bisa dikeruk hartanya keluar. Sampai yang memiliki sendiri terpaksa harus keroyo-royo mencari nafkah di luar negeri. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih pada saudara saya tua, Mas Gatot, pada bapak-bapak ini, pada Mas Sukiti, Mas Gareng. Saya tuh nggak hafal-hafal dino kumpul lah. Sedikit mungkin ada 1 menit Bu Hesti yang mempunyai termasuk hajat besar, termasuk cucu saya Billy Suryanto Putro, itu juga anak tunggal yang ikut memperkonsep. Pingin 1 menit aja dari Bu Anu ya. Mungkin kok sampai punya niat seperti ini tuh, monggo-monggo Bu, ngendikan. Rahayu, Rahayu. Saya sendiri sebetulnya juga walaupun orang Jawa, saya belum begitu paham sekali masalah ruwatan niko. Lah, namun Pak Jati kalian Pak Endri bersepakat untuk ayo kita ruwatan dulu supaya apa yang akan kita kerjakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi terbuka jalan, begitu maksudnya. Kalau di Kristen mungkin sudah di ke gereja, yang Muslim sudah ke masjid, tapi juga sudah minta berkali-kali dan mungkin belum terbuka. Mungkin dengan cara ruwatan ini bisa terbuka jalan, dan kita sepakat untuk mengadakannya pada hari Sabtu Pahing ini. Mekaten. Ya, kebetulan seorang cucu yang kebetulan penari di Keraton Solo, juga kebetulan hari ini tuh hari ulang tahun atau apa, saya nggak ngerti. Itu juga memperkuat dari keberadaan kita ini. Terima kasih sekali ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mungkin nanti akan kita gamblangkan lagi ya acara ini. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan sekali lagi jangan sampai lupa, kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore, dan biasanya diurangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih. Rahayu. Sabtu Pahing nyun izin bilih kita saking Forbulak lan APPMI badhe ngaturi para kadang kinasih kagem nyeksekaken upacara ruwatan swasana supados lancar gangsal kalis nirsambikala. Satunggaling wujud ingkang boten kasat mata ning urip, pramila nek dipun serat mawi aksara Jawi, wonten ra, wonten kosong, boten wonten manungsa menawi bumi boten cineta langkung rumiyin. Kamangka saderengipun bumi cineta menika dipun wontenaken dat ingkang saking wujudipun dahana, inggih menika dados dumados toya. Pramila nalika ing samangke kita nuwun Hadi Guru kala pindharingan Jawa kaliyan Gusti
Ategese ingkang rawuh wonten mriki menika piantun suci ingkang sanget anggenipun nggalih bumi nus wantara supados ayem tentrem sinesihna saking bebayaning bawana. Lajeng Jawata ingkang tinitah ingkang nguasani jagat saindengipun menika sinten. Lah menika menawi dalang-dalang ingkang sampun menika sampun dipun orat-arit kabudayanipun saking bangsa manca. Supados tiang Jawi menika sampun sinerat dhateng ing kitab suci. Yaktosipun tiang ingkang sanget lebet inggil wiyar penggalipun. Ja menika wujud, wa menika cipta kang gilar tanpa wates. Tegesing tiang Jawi menika tiang ingkang anggadhahi grenjet hamemayu hayu ing bawana. Bentenipun kaliyan bangsa manca menapa? Menawi bangsa manca inggih titahipun Gusti ning dat kekarepanipun benten-benten margi upami jeladrenan tetedhan ngaten inggih bahan bakunipun piyambak mboten kawon ning kewajiban pramila dhateng kitab suci menapa kemawon ngantos ingkang pamungkas Al-Qur'anul Karim menika wonten surat Alif Lam Mim cineta sanget bilih kekersanipun Gusti sampun dipun pasrahaken dhateng manungsa planla ginambaraken dhateng nalika semanten inggih menika ing bumi wonten ing kraton ingkang winastan Majapahit menika gadah paugeran ingkang sayetos namung manungsa dipun kuwajibaken ngertos dununge manungsa dhateng pribadinipun piyambak kaping kalipun kedah ngertos dununge Gusti ingkang Maha Asih ingkang Maha Murah ingkang tanpa pamrih ingkang dipun wastani alam utawi bumi menika wujuding Hyang Maha Kuwasa paring menapa kemaron paring tetedhan butuh ngombe teka bumi ana batang ambune badhek ya dipendhem ning bumi niki mboten ngresula kumi baring bandera sing Sari Saketya sing sang Jawata pikir pati banjopo omya ing prepat kepanasan Amin denan pasang mari kagate sang prawesti Bojleng iblis selanat ijig-ijigan layak to layak kaya ngene wujuding keraton kadewatan nata titah ing Arcapada ora nindakake adil nganti kabeh sing hemat mung bangsane menungso kaya yaksa aku malah dikuyo-kuyo karo menungso ing salumanjakan apa kowe ratuning dewa Hong wilahing sekaring bawana langgeng ana buta rambuté geni mobal-mobal ora duwe duga munggah ning baling marcukundha maning ana gawe apa yo kayangan tak bubarake awit ngisin-ngisine banget nata pranatan ning ora adil buta digawe sengsara tur talas manungsa dipuja-puja tak ora tarik wewe ngeping lerong gege ati